Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi minaz sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, kami sangat senang dan bangga bertemu dengan Anda dalam acara Mimbar Agama Islam. Pada kesempatan ini kita mengangkat sebuah tema Ramadan dan pembangunan ruhani manusia. Pembangunan ruhani manusia adalah salah satu tingkat yang paling terakhir pencapaian dari puasa menuju takwa. Kalau kita merujuk kepada beberapa pendapat, misalkan Al-Ghazali, Nurholis Majid, dan lain-lain, beberapa tingkatan puasa itu adalah yang paling tinggi adalah puasa ruhania. Bagaimana kemudian membicarakan tema yang begitu menarik dan sangat sesuai dengan kondisi kita pada hari ini. Di studio telah hadir narasumber yang cukup kita kenal, yaitu Bapak Profesor Dr. Hasan Bakti Nasution, MA. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kan Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perlu kita ketahui bahwa narasumber kita pada hari ini adalah Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara dan juga sebagai Ketua Komisi Pendidikan MUI Provinsi Sumatera Utara. Artinya bahwa narasumber kita adalah juga sebagai ilmuwan, juga sebagai pendai dari hulu sampai ke hilir, dari hutan sampai ke kota. Dia sudah menjalani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dakwah. Namun demikian, untuk mengambil hikmah dan berkah dari acara dialog ini, lebih dulu kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh korek kita Jikri Rijaldi Harahap yang akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 185. Mari kita simak bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim, pemirsa dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh qori kita tadi dapat menambah suasana kenikmatan dan keberkahan dari acara ini. Para pendengar mimbar agama Islam yang dirahmati Allah, langsung saja kita berdialog dengan narasumber kita pada hari ini. Pak Prof, tema kita adalah Ramadan dan pembangunan rohani manusia. Bahwa persoalan rohani ini adalah persoalan yang sangat esensial di dalam menentukan kualitas manusia. Ya. Lalu bagaimana puasa ini nanti dikaitkan dengan pembangunan ini? Pak Prof, silakan Pak Prof. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi walah amma ba'du. Al-Mukarramun yang saya muliakan, para pemirsa TVRI Sumatera Utara, Soimin dan Soimat, dan tentunya yang kita banggakan pembawa acara yang sudah membuka acara ini, juga qori kita yang tadi sudah membacakan acara ini, kita harapkan bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya. Amin. Judul ini tentunya sangat menarik, Ya, sebagaimana disampaikan oleh moderator pembawa acara. Kalau kita melihat tujuan pembangunan manusia itu, bahwa pembangunan manusia itu ialah pembangunan jasmani dan rohani. Jasmaninya dibangun dan rohaninya dibangun. Maka manusia Indonesia itu adalah manusia yang harus sehat secara fisik dan mental. Kalau berbicara fisik tentunya bagiannya ahli medis. Ya. Jadi ada ahli spesialis mata, kan, spesialis THT dan sebagainya. Kita ini berbicara tentang rohani yang tidak nampak. Kalau kita melihat Al-Quran, bahwa di satu sisi Al-Quran itu memuji manusia. Misalnya ada ayat Bismillahirrahmanirrahim, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Ya. Tetapi di sisi lain, Al-Quran juga menyebut bahwa manusia itu memiliki kelemahan. Yang sempat saya rekam misalnya ada disebut 3 kelemahan kita. Pertama, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ya. Lemah dalam arti apa? Yang banyak pertimbangannya, lemah dalam hal menahan hawa nafsu. Ya kan?
Kemudian disebut juga dengan wa kanal insanu ajula, dan adalah manusia itu tergopoh-gopoh, ingin semuanya serba instan, ingin cepat kaya, ya boleh aja kaya ya, Ya. tapi maunya diperoleh dengan cara yang halal. Tapi seringkali melakukan jumping ya, melompat secara tidak wajar, akhirnya tersangkut dengan persoalan hukum. Kemudian di satu sisi Al-Quran juga menyebut dengan manusia itu dengan orang yang paling banyak berkeluh kesah. Wa khuliqal insanu halu'a. Ya kan? Ya, Bro. Kalau bahasa sederhananya kenyang salah, lapar salah, ya kan gitu kan? Ya. Nah, itulah manusia itu. Panas sekali ini puasa Panas ini. sekali ini, Datang kalau hujan. dingin-dingin kali kan gitu. Nah, ini sebenarnya penyakit-penyakit rohani manusia hanya bisa dibangun melalui pembangunan rohani. Ritual Islam yang paling holistik membangun rohani itu ya puasa ini. Puasa adalah ritual yang membangun kerohanian manusia karena memang dilakukan secara sistemik selama 1 bulan. 1 bulan. Dan puasa itu adalah ibadah yang start awalnya disebut dan start akhirnya juga disebut. Ya. Ya, kalau kita kembali ke Al-Baqarah 183 itu, start awalnya itu beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Start akhirnya atau outputnya adalah la'allakum tattaqun. Tatakun. La'allakum tattaqun itu kalau bahasa manusia mudah-mudahan. Ya, Tapi kalau bahasa Tuhan, bahasa Allah pasti. pasti. Pasti kamu akan memperoleh takwa jika mengamalkan prosesi dari seluruh ibadah Ramadan itu. Jadi dia jelaskan sasarannya itu. Jadi manusia yang akan dibangun itu adalah manusia yang bertakwa. Ini sering menjadi perdebatan mengapa takwa itu menjadi sasaran akhir. Karena memang orang bertakwa itulah orang yang memperoleh bangunan rohani yang utuh itu. Jadi bangunan rohani yang utuh itu adalah mereka yang memiliki gelar takwa. Jadi kalau misalnya dalam bidang ilmu tertentu siapa yang paling utuh mengenai itu? Ya guru besar bidang itu. Ya kan? Nah, jadi guru besar mengenai kehidupan, ya itulah orang yang bertakwa. Kalau dalam kajian Prof sendiri atau misalkan yang kita maknai di WIN lah, Ya, yang takwa ini seperti apa, Prof? Ya, takwa itu kalau kita di UIN itu kan wahdatul ulum. Ya. Jadi multidisipliner pendekatannya. Iya. Kalau kita pendekatan syariah, takwa itu syariah dan tasawuf juga sebetulnya. Ya. Takwa itu adalah orang yang memiliki kesiapan. Kesiapan. Siap dia. Siap apa? Siap melaksanakan perintah Allah dan pada saat yang sama siap meninggalkan larangan Allah. Wah, jadi betul-betul dia memiliki kesiapan lah. Kalau tentara itu kan siap gerak katanya kan. Nah, ini pun orang bertakwa itu begitu ada perintah dia kerjakan. Begitu ada larangan ditinggalkan. Bagaimana bisa itu terwujud? Nah, inilah puasa ini. Puasa ini kan sebetulnya memiliki banyak kesempatan kita untuk membuat prank ya, kita puasa lemas ya kan. Tapi sebetulnya kita nggak puasa kan bisa. Bisa aja, gampang. Beda dengan ibadah lain, misalnya sholat. Kau udah sholat tadi? Udah katanya. Di mana? Ah, itu kan nggak bisa noko kan. Tapi kalau puasa kau puasa, pura-pura lemas dia. Jadi ini adalah proses ya kan, atau sebuah upaya untuk melahirkan yang takwa yang siap itu Siap. tadi. Jadi kalau sudah siap dia, maka cirinya itu adalah hati-hati. Suatu ketika seorang sahabat Ibnu Ka'ab misalnya dikatakan oleh Umar bin Khattab, ya Ka'ab, apakah ciri orang yang takwa itu? Dia mengatakan orang bertakwa itu adalah orang yang hati-hati. Seperti berjalan di atas duri. Jalan di atas duri itu kita lihat jangan sampai kena kaki kita kan? Ya. Pada kesempatan lain ada sahabat lain Ibnu Abbas mengatakan seperti berjalan di pinggir jurang. Jalan. Kita hati-hati. Jadi orang bertakwa itu sangat hati-hati dan karena itu orang bertakwa itu adalah orang yang selamat. Nah, maka disebut kalau kita kembali ke pendekatan tekstual, Ya.
orang bertakwa itu akan memperoleh kemudahan dari berbagai urusan. Mengapa dia memperoleh kemudahan? Karena dia memang selalu hati-hati. Iya, iya. Ya kan, kalau seperti sudah aku mengatakan, pindah ni sihor-sihor as-sodaqah nasi tong, kan itu. Melihat sesuatu itu lihat dari berbagai sisi agar dapat as-sodaqah nasi tong yang lurus. Yang lurus. Kalau hanya satu sisi saja, itulah yang disebut dengan pandangan yang juling itu kan, dia lihat satu sisi aja. Dan Jadi sering orang bermasalah. bertakwa itu sangat hati-hati karena menghadapi sebuah persoalan itu dilihatnya dalam berbagai perspektif yang berbeda. Ya, baik Prof. Tadi ada dua hal yang harus kita bangun di dalam Ya. kajian pembangunan ruhani itu, yaitu jasmani dan rohani. Lalu kemudian apakah ada kaitannya, misalkan dua persoalan ini dikaitkan dengan puasa, pembangunan fisik, pembangunan rohani, atau Iya. rohani ini pengembangannya sampai di mana ini, Prof? Iya, Silakan, Prof. Ya, oke. Jadi di situ lagi-lagi lah kehebatan bulan puasa itu. Iya, Bahwa bulan puasa itu di satu sisi dia pembangunan rohani, tapi Ya. sebetulnya dia di sisi lain juga pembangunan jasmani. Ya, Jadi misalnya ada hadis Nabi, sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. sehat. Nah, ini berdasarkan hasil beberapa penelitian para ahli. Misalnya penelitian Lahdeman, Fatimeh, tentang peran puasa ya, Ramadan fasting, the effect of Ramadan fasting, kira-kira efek dari puasa Ramadan terhadap kesehatan. Ya, Ini sudah dimuat di jurnal, katanya puasa itu bisa melahirkan sebuah dalam diri kita apa yang disebut dengan dopamin, serotonin, oksitosin. ya, Nah, misalnya dopamin itu membuat kita bahagia. Jadi orang puasa itu bahagia kan? Dan itu jelaskan dalam hadis. Ya. Lissaimi farhatani, orang puasa itu mendapat dua kebahagiaan. Farhatun indal iftar, bahagia saat berbuka. Wa farhatun indal liqa'i rabbih, dan bahagia saat bertemu dengan Tuhan. Nah, kemudian dari situ juga orang berpuasa itu memang ada efek lain juga, suka tidur, ya kan? Nah, itu pengaruh puasa itu, pengaruh puasa. Apalagi ya memperlebar saraf. Itu masih yang tiga tadi itu. Ya. Jadi saraf kita melebar, maka menurut beberapa pengamatan, saya belum tahu apakah ada penelitian, pasien stroke itu berkurang pada puasa Ramadan. Kenapa? Karena saraf kita rongga itu melonggar dia, melebar ya, jadi sehingga darah itu pun Lancar. bisa gampang melewati. Makanya ada saran itu bagi wanita yang ingin melahirkan, puasa aja. Puasa dia lebih renggang, saraf-sarafnya bisa lebih mudah jadi itu dari aspek fisik, fisiknya, Ya. fisikis. fisikis, Jadi kalau aspek fisikis. rohaninya, Ya. pertama kan puasa itu melatih kesabaran. Ya, Kan makanya orang puasa itu memang syaratnya harus sabar. ya, Makanya puasa itu kan ada tingkatan. Salah satu tingkatannya itu adalah ketika dia mampu menahan kesabaran itu. Itu Ya. udah puasa khawas itu ya. Itu level 2 itu. ya, Jadi orang berpuasa tidak boleh amarah. Nah, makanya dalam puasa itu ketika orang mengajak kita untuk marah, satu-satunya reaksi kita hanya ucapan inni so'imun. Ya. Saya sedang berpuasa. Jadi betul-betul amarah itu harus kita tahan. Jadi kalau kita latih selama 1 bulan demikian ya kan, ya mudah-mudahan nanti akan muncullah orang-orang yang sabar. As-sabaru kasibir, ya memang sabar itu pahit ya seperti pohon sibir. Tapi lagi-lagi orang yang sabar itu akan selamat. Orang yang sabar itu akan selamat. Orang yang tak selamat itu kan biasanya orang yang tidak sabar. ya, Kebalikan dari sabar itu nanti itulah amarah. Amarah itu jadi nafsu, amarahnya itu luar biasa. ya, Jadi kalau dalam kajian tasawuf itu kan dalam diri kita itu ada 3 jiwa. Pertama nafsul amarah tadi kan. Nafsul amarah itu jiwa yang ingin mempertahankan diri. Sebetulnya bagus kalau terkendali ya. Tapi kalau terlalu berlebihan mempertahankan diri, itulah yang menyebabkan emosional, amarah tadi. Nah, itu bawahnya nanti marah, ya kan, marah.
Nah, maka Nabi selalu mengatakan la taghdab farad dan miraran la taghdab, kan gitu kan, jangan marah gitu kan. Betapa? Karena begitu orang marah dia akan kehilangan kesadaran dirinya sehingga kemanusiaannya juga akan hilang. Kehati-hatian hilang. Ya, tapi marah perlu juga ketika orang misalnya melecehkan agama, itu perlu marah juga itu, tapi sekali lagi marah yang terkendali. Ya. Yang kedua nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu nafsu makan, ya, nafsu tidur, nafsu seks, itu juga bagus, bagus sama kita. Nafsu makan misalnya kan, kalau nggak mau makan gimana itu kan? Itu masalah itu. Masalah beli paket dulu di apa sana, di aksara sana kan? Iya, Prof. Nggak mau tidur. Ya. Itu masalah juga. Jadi masalah juga. Jadi Orang ada baru 2, Prof. Jadi Ya. ada 3 jenis 3. ataupun nafsu itu. Iya, iya. Yang ketiga nanti kita lanjutkan. Oke. Para pendengar mimbar agama Islam yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan dialog ini, lebih dulu kita simak comeback berikut ini. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, langsung saja kita dialog yang semakin sore akan semakin hot kedengaran dengan narasumber kita pada hari ini, Pak Prof Hasan Bakti Nasution. Silakan, Ya. Prof. Tadi masih tertunda, Prof. Ya, jadi tadi yang kedua nafsul Ya. lawamah, Ya, itu dorongan untuk makan, Ya. ya, tidur dan hubungan seks itu perlu. Ya, makan perlu, tidur perlu, dan hubungan seks perlu untuk melanjutkan keturunan, ya kan? Artinya biar mempunyai anak, cucu dan sebagainya. Tapi nafsul amarah dan lawamah itu harus terkendali. Yang mengendalikan itulah nafsul mutmainnah itu. Jadi ketika Ramadan, kalau misalnya di luar Ramadan kan 2:1 itu. Amarah dan lawamah berkawan, melawan nafsul mutmainnah, kan kalah mutmainnah itu. ya, Tapi Ramadan diharapkan inilah menguat nafsul mutmainnah itu. ya, Jadi kan menguatnya nafsul mutmainnah itu. Mengapa menguat? Karena tadi ada konsep sabar. ya, Dengan munculnya kesabaran itu, maka nafsul amarah itu akan bisa dikendalikan. Nafsul lawamah bisa dikendalikan. Makan perlu, tapi jangan mubazir, ya kan? Ya. Tidur perlu, jangan tidur aja. Puasa tidur aja namanya puasa ular, kan? Bahasa ulang. Nah, hubungan seks perlu juga, tapi sesuai dengan ketentuan syariat, harus melalui nikah dan sebagainya. Ada mau diperjelasnya, Prof? Nah, Ada 3 nafsu. Tadi kan nafsu amarah. ya, Kalau tidak terkendali, itu bisa menghancurkan ataupun merusak. ya, Begitu juga dengan lawamah. lawamah. Nah, tujuannya itu ini diperjelas, Prof. Apakah menghilangkan atau bagaimana ini dengan nafsu yang tidak yang seperti ini? Atau memang Ya. cuman pengendali atau bagaimana? Iya, Silakan, Prof. tujuan mengendalikan. Iya, Nah, misalnya tadi kan nafsu makan, iya, itu bagus dikembangkan kan, tapi makanlah, kata Nabi, makanlah sebelum kenyang, iya. apa? Berhenti makan sebelum kenyang, makan sebelum Sebelum lapar, lapar. kan gitu kan, perlu Ya. apa? Pengendalian, Prof. Pengendalian. Bukan penghilangan. Bukan. Nah, jadi, makanya dalam teori lain disebut bahwa perutmu itu terbagi 3 katanya. Ya. Separuh untuk makanan, separuh untuk minuman, separuh untuk udara, pernapasan. Nah, ini kalau sahur kadang-kadang pernapasannya udah habis ditutupi oleh full makanan dan minuman kan, maka Ya. sesak itu kalau sholat subuh itu. Ya. Dia perlu pengendalian. Begitu juga nafsu seks. Seks. Nah, prinsip seks itu kan menyalurkan itu. Dan untuk keturunan, paling tidak ada Keturunan, perintah yang lain. menyalurkan, ya. Nah, itulah beda manusia dengan hewan. Hewan Ya. itu tidak perlu dikendalikan. Ya. Maka di depan orang banyak pun dia salurkan. Kan itu Ya. kan ada pengendalian itu. Harus kendalikan. Begitu humanisnya ajaran Islam itu. Ya. Ketika ada orang yang nggak bisa lagi mengendalikan, mohon maaf, dengan 1 wanita, bisa 2 wanita. Ya. Bisa 3 wanita, bisa 4 wanita. Ya. Jadi maksimal yang bisa itu manusia itu setinggi-tinggi apa namanya, yang hypersex itu setinggi-tingginya dia hanya bisa 4. 4.
Ini hasil penelitian dari Toha Hussein. Ya. Nah, Toha Hussein ini pemikir dari Mesir ya. Mesir. Dia seorang buta tunanetra, tapi karena kecerdasannya dia memperoleh doktor di Prancis dan istrinya itu orang Prancis. Ya. Dia mengadakan penelitian itu bahwa mengapa Al-Quran membatasi hanya 4 orang? Karena pertama kesanggupan manusia itu 4. Ya. Nah, kalau 5 itu enggak, pasti ada yang diabaikan ya. Yang kedua kata beliau, kalau hanya 3 masih ada peluang nanti, mohon maaf, sama-sama mens perempuan itu. Kalau ada sama-sama mens semua kan berarti laki-laki yang hyper tadi itu kan persoalan. Ya. Nah, maka dia 4. Saja 4 itu enggak mungkin sekalian katanya. Begitulah apa namanya sophisticated dari ajaran Islam itu. Ya. Ya kembali masalah tadi, fungsi nafsul mutmainnah itu adalah mengendalikan agar dia tidak over, ya kan, tidak over. Begitu juga nafsul ammarah. Ya. Nafsul ammarah itu perlu juga. Marah itu perlu. Kapan marah itu perlu? Ketika misalnya agama kita dihina orang lain. Ya. Itu perlu. Kita harus memberikan menyaksikan pembelaan. kerusakan yang tidak pantas, gitu Prof ya. Makanya kata Nabi, "Idza ra'aitum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Kalau melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Ya. Berarti kemarahan yang terkendali kan begitu kan? Ya, Prof. Wa illam yastati' bilisani, kalau nggak sanggup dengan lidah, wa illam yastati' biqalbi, dengan hati. Ya. Ada level itu artinya amarah itu perlu untuk menegakkan kebenaran. Ya. Nah, jadi kuntum khair ummatin ukhrijat linnas, kita adalah umat yang terbaik. Syaratnya hanya 2. Ta'muruna bil ma'ruf, punya kemampuan mengajak orang untuk kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan punya kemampuan mencegah orang dari kemungkaran. Jadi harus terkontrol amarah itu. Baik, Prof. Ini kan Prof nih kalau untuk Sumatera Utara pakar lah nih. Dalam bidang pembentukan SDM gitu ya. Direktur Pasca Sarjana. Iya. Kemudian di MUI memiliki apa namanya pembinaan kader ulama. Ya. Seperti apa ruhani, seperti apa yang kita inginkan misalkan lembaga-lembaga kita ini bergerak untuk menciptakan yang seperti apa, atau memang ada targetnya, atau memang kira-kira ada cirinya tadi seperti di Prof menyampaikan ada takwa itu ada beberapa ciri misalkan ada hati-hati, ada selamat, ada apa namanya macam-macam dan seterusnya gitu. Mungkin dalam ruhani seperti apa? Mungkin bisa diperjelas lagi Prof. Silakan. Ya. Jadi kalau kita kaitkan lagi ke takwa itu sebetulnya ada teori yang saya kira agak apa namanya ini, agak mudah dipahami, yaitu teori dari Imam Qusairi, dan itu sering kita dengarkan. Ya, ya. Kata beliau, orang bertakwa itu sesuai dengan huruf takwa. Huruf takwa itu kan ada 4, ta, qaf, waw, ya. Ya. Ta itu kata beliau adalah tawadu, orang yang rendah hati, bukan rendah diri ya, Ya. rendah hati. Rendah hati itu adalah orang yang menempatkan dirinya satu tingkat di bawah orang lain, dia selalu di bawah. Jadi ilmuwan UIN atau ilmuwan dari kader ulama tadi harus tawadu. Tawadu. Ilmu boleh tinggi tapi harus tetap tawadu. Lawan dari tawadu itu adalah takabur. Takabur itu kata Ali bin Abi Thalib menempatkan dirinya satu tingkat di atas orang lain. Dia harus selalu unggul. Tinggi sabonang kata orang Tapanuli, tafsel ya. Tinggi sabonang, dia harus lebih tinggi walaupun sebenang tipisnya. Falsafah bunga teratai Pak. Bunga teratai atas ya. Di atas terus. Ada juga pantun Minang itu diajari kawan saya dulu. Ya. Pucuk si jalih-jalih linte, kurinci gunungnya duo. Biar di langit wang melinte, ambo di atas itu juga katanya. Ambo di atas itu juga. Dia harus lebih tinggi. Jadi itu takabur. Orang takabur itu biasanya tidak disukai orang. Iya. Saya kira itu pengamatan kita lah. Orang yang takabur itu orang yang ingin dilayani, tidak disukai orang. Problem itu. Iya, dan itu problem. nampak kalau misalnya dalam satu majelis, Ya. dalam satu perjalanan. Makanya kalau kita melihat watak seseorang, ya dalam satu perjalanan, kalau ada orang yang ingin dilayani, ya berarti dia takabur itu. Iya, iya. Jadi ini orang yang bertakwa itu kata Imam Qusairi itu tidak begitu, tapi yang tawadu.
Dia kaya tapi dia tidak arogan dengan kekayaannya. Dia banyak ilmunya seperti moderator tapi tidak arogan dengan ilmunya, ya kan? Amin. Dia punya jabatan tapi dia tidak. Tadi bercerita mengenai pejabat di Kemenang yang tawadu, ya kan? Bangga kita kan? Ya. Kop tadi, Prof. Qop itu qanaah. Qanaah itu memadakan apa yang ada. Ya kan? Berbuka misalnya hari ini hanya ini, ya sudah. Ya. Nah, itu membuat ketenangan itu qanaah itu, ya sudahlah. Kan gitu kan? Ya. Kan sering itu, saya adalah Pak sindiran-sindirannya, sudahlah katanya. Ya. Cuma inilah, bukan ya sudahlah gitu. Ya. Ini paling menenangkan dibandingkan orang yang tidak qanaah. Apa rusaknya orang tidak qanaah itu? Dia akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya. Ya mohon maaf, melakukan tindakan yang melawan hukum dan sebagainya kan. Ya. Tapi kalau qanaah yang dilahirkan oleh puasa dan karakter dari orang bertakwa itu, ya ini yang ada ya sudah. Seperti itu kan itu. Kemudian yang ketiga, wow, itu wara. Ini yang paling sulit ini. Wara itu adalah orang yang mau mengkonsumsi sesuatu kalau jelas kehalalannya. Ya. Jadi kalau mau makan jelasnya ini jelas, baru dimakan ya. Nah, makanya Jadi kan di antara halal dengan haram itu ada namanya subhat. subhan. Enggak jelas. Innal halala bayyinun, yang halal itu nyata, wal haram bayyinun, dan haram itu nyata, wa bainahuma umurun mustabihat. Ya. Dan di antara keduanya itu adalah ada persoalan yang mutasabihat, subhat. Subhan. Ya. Dan subhat itu banyak di setiap keseharian kita. Jadi ada perilaku yang boleh dilaksanakan, ada harta, ada ucapan, ada yang tidak jelas. Jadi Iya. sebelum jelas Iya. jangan dilakukan. gitu, Jangan Prof. dilakukan. Izin Prof, Iya. sebelum kita lanjutkan. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, semakin sejuk dan semakin mendalam ini pembicaraan kita dengan Prof. Namun demikian kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, sangat bahagia masih tetap bersama Mimbar Agama Islam. Langsung saja kita dengan Prof narasumber kita pada hari ini yang kelihatannya semakin mendalam dan semakin asik bicarakan ini. Prof, itu tentang pembangunan rohani yang kita inginkan misalkan dalam kajian-kajian lembaga pendidikan atau arah dari pembangunan SDM kita di Sumatera Utara. Ada tadi beberapa ciri, Prof. Salah satu teori Kalau tadi itu kan Husairi. yang ketiga itu wara ya, Iya, silakan, wara. Yang keempat itu yakin. Yakin deh, Prof. Yakin itu orang yang profesional. Izin, Prof. Waraknya tadi belum selesai. Oh ya, wara itu tadi dia tidak mau mengkonsumsi sesuatu kalau tidak jelas kehalalannya. Ya. Jadi ada halal, ada haram, diantaranya ada subhat. Yang subhat itu dia tidak mau. Kalau dia ragu dia tinggalkan. Ya, jadi ini dasarnya ada hadis Nabi, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah yang ragu kepada yang tidak ragu. Kalau ragu ini haram, udah tinggalkan. Ya. Misalnya kita di restoran, ini di mana ini di Eropa ini ya. Ya. Ragu kita ini disembelih nggak ayam ini atau tidak ya, nggak usah makan. Itu contoh sederhana itu. Atau dalam konteks sebentar lagi mungkin karena kita di posisi tertentu ada parcel. Ini bagaimana juga? Misalnya, Ya, misalnya parcel maksudnya gimana itu? datang mungkin karena jabatan makanya datang. Oh itu iya, iya. hal-hal yang semacam itu mungkin bisa juga. Ya menjadi- mungkin itu agak sulit juga mengukurnya kalau itu. gitu, Prof ya. Mungkin contoh sederhana lah kalau di Iya. kantor ya, kadang-kadang menaikkan duit sekian Iya. tapi diterima sekian. Iya, iya, Prof. Itu kan subhat itu sebetulnya. Iya. Jadi orang yang apa itu tidak mau dia seperti itu. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, tadi Prof, yakin. Yakin itu adalah orang yang profesional. Jadi bahasa modern itu yakin itu profesional. Dia tidak pernah ragu dalam pekerjaannya. Ya. Itu orang yakin. Nah, puasa itu pun harus dimulai dengan keyakinan. Tidak boleh keraguan. Jadi yang tidak puasa itu sebenarnya kan dia ragu. Ya. Nggak yakin dia beragama itu, ya kan? Ya. Jadi kita harus yakin. Dan puasa itu
orang bertakwa itu sudah otomatis yakin. Ya. Yakin dia terhadap apa yang dia kerjakan. Orang sukses itu adalah orang yang yakin. Maka dalam bahasa manajemen, yakin itu diartikan dengan profesional. Ya. Profesional itu artinya dia menekuni tugasnya itu. Nah, kita kan kadang-kadang tidak. Musim panas kita jual es, musim hujan kita jual pisang goreng, ya kan? Kita lihat maju pisang goreng orang, kita jual pisang goreng. Dia tidak tekun dia. Ya, Bisa orang tak yang nggak, takwa Prof? itu tekun. Bisa tak nggak, Prof? Ya. Tadi kan kita temanya adalah membangun ruhan. Iya, rohani. Jadi salah satu ciri dari ruhani yang bagus itu adalah keyakinan gitu, Prof. Iya, Tadi iya. bisa tahu nggak kira-kira dijelaskan bagaimana orang yang tidak yakin bahayanya, misalkan dengan hubungannya dengan kita tahu benar bahwa Bapak adalah guru atau dosen guru besar filsafat gitu. Iya, Misalkan iya, yang iya. tidak yakin gitu ya dengan manusia-manusia modern yang seperti itu. Ada perbedaannya atau enggak? Benang merahnya atau enggak? Artinya iya. orang yang tidak yakin. Silakan, Prof. Jadi berarti kajian filsafat ini ya. Ya, artinya sebaliknya, Prof. Jadi dalam filsafat ini sering salah diartikan bahwa ada mengatakan kalau ada berfilsafat itu meragukan, ragu saja tidak. Ya. Jadi kalau dalam filsafat kan ragu itu disebut skeptis ya. Ya. Jadi skeptis itu terbagi 3. Ya. Ada namanya skeptisme yang bertahan, ragu dia terus, nggak pernah dia yakin kan? Ya. Nah, ada yang skeptisme yang degradasi, dari ragu dia menjadi tidak percaya, Ya. turun dia kan? Ya. Nah, ada satu lagi skeptisme yang gradasi menaik, dari ragu dia menjadi yakin. Ya. Jadi skeptis dalam filsafat itu adalah meragukan kemampuan kita sebelum memperoleh argumentasi yang kuat untuk itu. Ya. Nah, jadi tidak boleh meragukan Al-Quran misalnya. Ya. Nah, ini yang sering dianggap, oh ini orang filsafat meragukan Al-Quran. Tidak. Ya. Yang diragukan adalah kemampuan kita memahami makna atau kandungan dari Al-Quran itu, maka kita perlu kita pikirkan. Ya. Tapi keraguannya itu bersifat yang gradasi tadi, yang menaik. Akhirnya kita yakin. Ya. Seorang muslim sebenarnya tidak ragu karena dia akan membaca syahadat. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Berarti dia sudah memulai dari keraguan macam-macam, tapi dia pastikan illallah kecuali Allah. Dia sudah yakin dia sebetulnya di situ. Ya. Nah, sekira itu kaitannya. Jadi kalau itu kayak filsafat, kaitannya, ya. Prof. Ya. Jadi pastinya bahwa pembangunan rohani itu adalah memiliki keyakinan kepada Tuhan, dan sebaliknya tidak boleh bertentangan bahwa tidak yakin dengan adanya Tuhan. Iya, Gitu. iya, iya. Baik, Prof. Tadi inilah beberapa ciri barangkali yang Iya. kita Dibangun ya bangun dalam melalui Ramadan. dan mungkin arah kebijakan pendidikan yang diinginkan oleh lembaga-lembaga Islam atau memang masyarakat Islam gitu, Prof. Atau ada lagi, Prof, yang harus kita kritisi, kita rinci dengan ciri-ciri yang sudah ada ini, atau memang masih ada lagi pembangunan-pembangunan yang lain untuk meningkatkan ini berdaya guna. Semakin lama Ramadan ini maka semakin kualitasnya semakin tinggi ini gitu. Ada apa ya langkah-langkahnya, Prof? Silakan, Prof. Jadi kalau kita bicara dalam konteks UIN ya, Iya, Prof. sekarang kan kita membangun Wahdatul Ulum. Ya. Jadi yang mau kita hasilkan sarjana itu adalah sarjana yang ulul albab. Ya. Ya kan? La ayatin li ulil albab. Jadi ulul albab adalah prototipe sarjana UIN yang mau kita bangun di semua level. Apa itu ulul albab? Ulul albab itu adalah sarjana yang mampu mengaktualkan daya rasional dan daya hatinya, rasionalitas dan intuisinya. Tidak intuisi saja atau rasional saja, tapi diseimbangkan. Makanya kalau kita lihat ayat ulul albab itu kan dimulai dari inna bismillahirrahmanirrahim inna fi khalqis samawati wal ardi. Ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahari, pergantian malam dan siang. Ya. La ayatin li ulil albab. Itu merupakan data bagi orang yang ulul albab. Siapa ulul albab itu? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Orang yang selalu mengingat Allah dalam berdiri maupun duduk. Ya. Wa ala junubihim, dan
terhadap dosa mereka. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka merenungkan ini. Ya. Di sini perbedaan epistemologi Islam dengan Barat ya. Ya. Kalau di Barat itu ilmu untuk ilmu, science for science. Saya tahu ya sudah, itu kan? Ya. Nah, seni untuk seni. Akibatnya apa? Akibatnya lahirlah ilmuwan yang bebas nilai, Ya. value free. Nah, ilmu yang dalam Islam itu, dalam epistemologi Islam itu, ilmu itu tujuannya untuk mengenal Allah. Jadi semua ilmu ini masih ada sasaran akhir mengenal Allah. Ya. Kalau di Barat saya tahu udah, ahli saya mengenai seni udah. Jadi misalnya ada kaligrafi yang bagus ya, siapa itu yang di Perancis itu ada seni yang paling bagus Leonardo itu kan? da Vinci. Leonardo da Vinci, dia ahli dalam 14 bidang keilmuan itu. Udah bagus, kagum. Ilmuwan Barat sekedar kagum begitu saja. Tapi bagi ilmuwan Islam, kekaguman itu kemudian langsung ditarik ke Allah. Begitu itu baru manusia hebatnya. Ya. Leonardo da Vinci, bagaimana pula Tuhan Ya. yang menciptakan lukisan alam raya yang luar biasa ini. Dan pelukisnya. Dan pelukisnya. Ah, Jadi ada satu level lagi ke atas itu. Ya. Ya, jadi dalam epistemologi Islam itu Allah itu kan ingin dikenal. Ya. Inni araftu an urafa. Ini kajian tasawuf juga sedikit ini ya. Saya ingin dikenal. Fa khalaqtul khalqa, maka saya ciptakanlah makhluk fabi arabun. Dengan makhluk itu mereka bisa mengenal saya. Maka agar Allah itu dikenal, dia ciptakan 2 ayat. Ayatul Qur'aniyat, ayat Quran 6.000-an, Ya. 6.236 ayat. Satu versi. 6.666. Kalau mau gampang 6.666. Ya, Bro. Dengan membaca ayat Al-Quran ini, insya Allah orang akan mengenal Allah. Nah, nanti dari sini lahirlah apa yang disebut dengan ulumud diniyah, Ya. ilmu keagamaan. Ya kan, fikih, usul fikih, tafsir hadis, mustalahul hadis, Ya. dan seterusnya. Ya. Mudah-mudahan nanti ada misalnya ilmu tauhid, ilmu sifat 20, ada Ya. bisa dikenal Allah. Tapi ayat ini kan terbatas. Maka dia ciptakanlah ayatul kauniyat, ayat tentang alam semesta. Alam semesta. Misalnya diri manusia. Kata Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang dirimu, mengapa kau tidak jadikan sebagai media untuk mengenal Allah? Maka muncullah ungkapan, ada mengatakan hadis, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan ini ungkapan dari Sokrates. Ya. Katanya ini tertulis di pintu gerbang kota Athena. Saya nggak tahu, nanti kita ke sana lah kalau bisa kapan kan. Dan di Barat juga ada aliran ini. Ya, ada namanya aliran eksistensialisme religius. Ya. Nggak salah saya tulis itu Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard mengatakan, semakin saya memahami diri saya, semakin saya yakin akan keberadaan Tuhan. Ya. Jadi dari alam dan bentuk alam minor manusia bisa mengenal Tuhan. Dari alam yang lebih luas juga bisa mengenal Tuhan. Saya kebetulan baru memesan buku ya melalui online shop ya. Ayat-ayat Tuhan dalam diri manusia. Baru tadi pagi sampai, saya belum sempat baca tapi sudah saya buka. Ya. Sekilas saya lihat bahwa sesungguhnya semua unsur tubuh manusia ini ada dalam ayat Al-Quran. Ya kan, misalnya sidik jari, qadirina ala an nusawiyahum banana. Allah bisa menciptakan sidik jari kita. Sidik jari itu nggak sama ya. Ya. Kita satu ayah satu ibu nggak sama. padahal sedikit jari kan, pasti beda. Dan bahkan mungkin 6 miliar sedunia ini nggak ada yang sama persis. Ya, 7 miliar sama 7, nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Begitulah keagungan Tuhan, kan gitu kan? Ya. Dan ini oleh ahli ini sumbangan pertama Islam terhadap dunia Barat. Ya. Jadi dengan temuan banana ini, sidik jari ini, maka
mulai abad 18 di Eropa itu sidik jari dijadikan sebagai media untuk mengenal pelaku kejahatan. Ya. Itu bermula dari Al-Quran. Jadi banyak sekali alam raya itu, dan itulah yang sebetulnya belum kita apa. Ya, semalam kita ditimpa oleh COVID ya, COVID-19 itu. Saya kira itu banyak sekali pembelajaran yang bisa kita peroleh dari situ. Ya, melalui COVID banyak orang yang tidak beragama jadi beragama, ya kan? Iya. Banyak orang tidak pernah ke masjid bikin masjid, banyak orang mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis. Dan alhamdulillah semua fenomena itu sudah digambarkan dalam Al-Quran. Iya. Ya kan, mulai dari kisah Nabi Yahya dulu, kasus lembu yang dibunuh kan, sebelum wabah pada zaman Nabi juga sudah ada. Ya baik Prof. Tadi sudah bicara Prof bahwa secara umum bahwa kita akan membentuk manusia yang tawadu, qanaah, warak, dan orang-orang yang memiliki keyakinan tinggi terhadap profesionalisme dan paling tidak secara umum yakin kepada Tuhan di atas segala kreativitas kita. Gitu ya. Tapi Prof tadi sudah menghubungkan dengan lembaga-lembaga kita ataupun arah pendidikan kita khususnya di Sumatera Utara, yaitu orang-orang yang berilmu. Kemudian ada tadi di pembicaraan awal, kita bukan menciptakan orang-orang yang pinter, tapi juga memiliki akhlakul karimah. Mungkin nanti bisa dijelaskan Prof selanjutnya ya Prof. Pemirsa TVRI itu di Sumatera Utara masih tetap bersama narasumber kita. Namun demikian, yang ingin langsung berdialog dengan kita dapat menghubungi pesawat telepon ataupun online 0811 6100 386. Ya, tetap kami tunggu di studio. Kita lanjutkan Prof. Tadi bercerita tentang bagaimana tentang persoalan kaitannya dengan akhlak tadi. Silakan Prof. Jadi ciri dari ajaran Islam itu kan 3 ya, Arkanuddin Salasa, rukun agama itu 3, akidah, syariah, akhlak. Jadi ibarat bangunan, akidah itu adalah pondasinya, syariah itu adalah tiang dan bangunan ini dinding, akhlak itu adalah atap. Atapnya. Jadi akhlak itu atap. Maka kata Syauqi Bey, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in zahabat akhlaquhum zahabu. Suatu bangsa itu akan bisa lestari selama mereka berpegang pada akhlak. Kalau akhlak mereka tinggalkan, zahabu, mereka pun akan binasa. Mengapa? Karena akhlak itulah yang membedakan manusia dengan hewan. Akhlaklah yang membedakan manusia dengan hewan. Maka dalam sistem ajaran Islam, akhlak itu bagian penting. Ya, akhlak itu menjadi bagian penting. Dan itu bersifat holistik, akhlak kepada diri. Menyeluruh. Akhlak kepada diri. Akhlak kepada diri itu misalnya apa? Ini sering kita lupa ya kan? Tidak memaksakan diri kita melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Ya kan? Kita mungkin tidak mencalon rektor karena kita memahami nggak sanggup kita kan gitu. Sebenarnya kita sudah berakhlak terhadap diri kita itu. Ya, 2 lagi tadi Prof. Sedikit lagi Prof. Tidak terasa sampai ke penghujung waktu. Tentang yang menyeluruh tadi. Akhlak kepada siapa lagi Prof? Akhlak kepada diri, akhlak kepada Tuhan. Akhlak kepada Tuhan nanti melahirkan nanti ihsan. Ihsan. Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada anak-anak. Dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak kepada negara juga. Akhlak kepada negara juga perlu. Akhlak di majelis saja pun perlu. Baik. Begitulah kesempurnaan ajaran Islam. Kesempurnaan ajaran Islam. Baik, tidak terasa sudah sampai ke penghujung waktu, Prof. Terima kasih atas penjelasannya sangat dalam dan luas ini, Prof. Mudah-mudahan dapat berkah bagi kita semua. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, dengan penjelasan Ustadz dan narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, mudah-mudahan dapat kita tangkap dan bermanfaat kepada kita semua, khususnya kepada Profesor juga. Kita doakan tetap sehat, menjadi cermin kita di Sumatera Utara di bidang keilmuan dan ulama di Sumatera Utara. Saya Khotmatua Paralihan Harahap atas nama kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.